Kita akan membahas topik baru di kimia pada kimia kelas 12 ya. Topiknya adalah elektrolisis. Dari kimia SMA, elektrolisis bagian pertama. Ya, apa itu elektrokimia? Apa itu elektrolisis? Kita review dulu ya. Perbedaan antara elektrokimia dengan elektrolisis. Nah, perhatikan ya perbedaan elektrokimia dan elektrolisis. Perhatikan tabel berikut ini. Ya, pada elektrokimia prinsipnya adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ya, jadi energi kimia diubah menjadi energi listrik. Ya, energi kimia itu energi yang terkandung atau energi yang tersimpan, lalu diubah menjadi energi listrik. Ingatnya kapan dan kraus. Kapan maksudnya katoda sebagai kutub positif, ya, mengandung kation atau ion positif. Sedangkan anoda atau anion atau ion negatif berperan sebagai kutub negatif. Ya, ulangi, kapan katoda atau kutub positif di mana ditemukan kation atau ion positif, sedangkan pada anoda yang disebut kutub negatif ditemukan anion atau ion negatif. Yang kedua diingat kraus, ya, katoda mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Nah, itu elektrokimia. Nah, bagaimana dengan elektrolisis? Nah, elektrolisis ini kebalikan dari elektrokimia. Mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ulangi, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, ingatnya kenap dan kraus. Ya, kenap artinya katoda. Nah, kalau pada elektrokimia katoda sebagai kutub positif, maka pada elektrolisis katodanya berperan sebagai kutub negatif. Tetapi diingat pada katoda ini juga ditemukan ion positif atau kation. Sedangkan anodanya otomatis jadi kutub positif, ya. Tetapi pada anoda juga ditemukan ion negatif. Jadi antara elektrokimia dan elektrolisis terjadi kebalikan kutubnya. Sedangkan krausnya tetap bahwa pada katoda mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi tetap ya. Jadi antara elektrokimia dan elektrolisis perbedaan di kutubnya ya. Jadi kutubnya yang terbalik. Sedangkan peran dari katoda mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi tetap sama ya. Kraus. Jadi antara elektrokimia dan elektrolisis bedanya hanya pertukaran kutub. Oke? Sementara yang lain tetap. Akibat dari pertukaran kutub ini maka disebut elektrokimia mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Langsung di sini. Oke, lanjut. Prinsip elektrolisis. Perhatikan prinsip elektrolisis. Yang penting kalian ketahui pada prinsip elektrolisis adalah apa wujud dari zat tersebut. Karena prinsip elektrolisis berbeda pada bentuk lelehan dan pada larutan. Sehingga prinsip elektrolisis kita bagi dua. Yang pertama pada lelehan. Bagaimana prinsipnya? Ini dia.
pada katoda langsung direduksikan ion yang ada di katodanya. Langsung direduksikan. Oke. Tadi di katoda ada ion apa? Ion positif. Ingat tuh, katoda itu terdapat ion positif. Cuma pada elektrolisis katoda bertindak sebagai kutub negatif, ya, ingatnya kena. Nah, sedangkan pada anode langsung dioksidasikan ion yang ada di anodenya. Ya, ingat pada anode ada anion. Ya, walaupun anode bersifat berperan sebagai kutub positif, ya. Jadi itu prinsipnya. Ini pada lelehan. Jadi pada lelehan itu prinsipnya sangat mudah. Langsung direduksikan kationnya, langsung dioksidasikan anionnya. Ya. Nih contohnya, kita lihat contoh. Tuliskanlah reaksi elektrolisis pada lelehan NaCl. Perhatikan, ini adalah lelehan. Perhatikan ya, ini adalah lelehan. Bagaimana reaksi elektrolisis pada lelehan? Nih, saya tunjukkan bagaimana prosesnya. Yang pertama kita tuliskan dulu reaksi NaCl. Oke, kita ionkan menjadi, perhatikan, ya, kita ionkan menjadi apa ini? Na plus ditambah Cl min. Oke. Nah, ini kita tuliskan dulu pada katodanya. Kita tuliskan pada katodanya. Kutub apa tadi katoda? Kutub negatif. Langsung direduksikan. Ya, kita tulis Na plus ditambah elektron. Ingat reduksi penurunan Gilox, betul? Penurunan Gilox. Oke. Menjadi apa? Na. Begitu ya. Sedangkan pada anodenya, anode butuh apa tadi? Positif. Ya, ditemukan ion negatif ya. Kita tuliskan siapa di sini ion negatifnya? Iya, Cl min. Mengalami apa? Oksidasi ya. Jadi apa reaksinya? Jadi Cl min jadi apa? Cl2. Betul? Kita setimbangkan dikali 2 di sini, berarti di sini ada 2 elektron. Sudah setimbang? Sudah. Nah, sekarang karena sudah setimbang, kita cari KPK elektronnya ya. Oke. Nah, perhatikan di sini di katode ada 1 elektron. Ini, oke. Sedangkan di anode ada 2 elektron, betul? Ini ngerti? Berarti KPK-nya berapa? KPK-nya ada 2. Berarti ini kita kali 2. Yang ini kali 1. Setuju? Setuju. Oke, jadinya gimana? Jadinya kita kali 2 ya. Berarti Na plus 2 Na plus, ya kan? Ditambah 2 elektron, maka menjadi apa? 2 Na. Setuju? 2 Na. Karena kan dikali 2. Kemudian pada anodenya gimana? Tetap, ya kan, 2 Cl min karena sudah 2 elektron.
ditambah panah, jadi ya, panah lalu Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, sampai sini. Lalu kita setarakan ya. Kita dapatkan gimana? Kita dapatkan elektronnya habis, betul? Elektronnya habis, berarti kita coret. Coret. Nah, reaksi akhirnya gimana? Reaksi akhirnya adalah 2Na plus ditambah 2 Cl min menjadi 2Na ditambah Cl2. Inilah reaksi akhirnya. Nah, inilah disebut reaksi elektrolisis pada lelehan NaCl. Ini jelas reaksi elektrolisis pada lelehan? Ya. Sangat mudah ya. Oke. Ya. Nah, yuk kita lanjut. Prinsip elektrolisis pada larutan. Oke. Prinsip elektrolisis pada larutan bagaimana? Ya, kita lihat. Prinsip elektrolisis pada larutan, nah sedikit agak berbeda. Pada katode, jika kation adalah logam utama, apa logam utama? Yaitu golongan 1A dan 2 ya. 1A dan 2A alkali tanah. Maka yang direduksi adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2 amin. Tetapi jika bukan logam utama, maka yang direduksi ion itu sendiri. Jadi kuncinya apa di katode? Apakah dia logam utama atau tidak? Nah, sedangkan pada anode, jika anion mengandung unsur atom O, maka yang dioksidasi adalah 2H2O. Nah, bedanya di sini menghasilkan oksigen ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Nah, jika anion tidak mengandung O, maka yang dioksidasi adalah ion itu sendiri. Jelas ya perbedaannya? Jadi kalau pada katode logam utama atau tidak, sedangkan pada anode ada atom O atau tidak. Jelas sampai sini ya? Kita lihat. Ingat, elektrolisis pada larutan jika logam utama pada katoda dan anoda mengandung O, berarti yang direduksi atau dioksidasi adalah 2H2O. Ingatnya KHI anox. Artinya pada katoda menghasilkan hidrogen dan pada anoda menghasilkan oksigen. Mungkin jelas. Itu perbedaannya. Jadi kalau pada katoda logam utama dia menghasilkan hidrogen, maka disebut katoda hidrogen. Nah, katoda hidrogen. Sedangkan kalau pada anoda, ya, jika mengandung unsur O, maka yang dioksidasikan tetap 2H2O, hasilnya oksigen. Nah, bilangnya anox. Kalau pada anoda menghasilkan oksigen, ya, O. Jelas sampai sini? Itu perbedaannya. Jelas? Jelas. Oke. Nah, yuk kita lanjutkan ya. Kita lihat. Contoh elektrolisis larutan. Yuk langsung kita latihan. Nah, ini yang pertama. ZnSO4. Ya, kita coba tuliskan dulu ya, ZnSO4. Kita tuliskan di sini adalah larutan ZnSO4. Oke. Sehingga menghasilkan
Apa di sini? Zn berapa? Zn? Ya, Zn 2 plus ditambah SO4 2 minus. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lacak dulu katodenya. Katodanya, kutub apa di sini katoda? Kutub negatif. Cuma dia kation ya. Berarti yang ini. Logam utama nggak Zn? Logam utama nggak Zn? Ternyata Zn bukan logam utama. Dia bukan golongan 1 dan 2. Berarti kita langsung reduksi. Zn plus 2. Nah, tambah berapa? Tambah 2 elektron. Setuju? Menghasilkan apa? Menghasilkan langsung jadi Zn. Oke. Jadi nangka. Nah, sekarang pada anode kutub positif, berarti yang ada anion. Nah, ternyata anionnya mengandung O. Betul ya? Ternyata anionnya mengandung O. Berarti yang kita oksidasi siapa? 2H2O. 2H2O. Betul ya? 2H2O, betul. Menghasilkan apa tadi katanya? KHI, ya. Menghasilkan apa? Hidrogen. Berarti apa tuh? Oh, sorry. Kalau pada anoda anox bilangnya ya. Iya. Anoda oksigen. Berarti apa? O2 ditambah apa? 4H+, betul? Tambah berapa? 4 elektron. Setuju? Setuju. Ya, ingatnya anox. KHI anox. Nah, sekarang kita lihat KPK-nya. Oke, kita lihat KPK-nya. Ini 2 elektron. Ini 4 elektron. Setuju? Berarti supaya seimbang ini kali 2, ini kali 1. Setuju? Setuju? Ya, berarti kita kali 2. 2 Zn plus 2, setuju? Ditambah 4 elektron, setuju? Menghasilkan apa? 2Zn. Menghasilkan 2Zn. 2Zn. Nah, sekarang yang kedua. Kali 1 berarti nggak berubah. 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Elektronnya kita coret ya. Nah, selanjutnya gimana? Kita tuliskan reaksi akhirnya. Oke, betul. Ya, kita tuliskan reaksi akhirnya adalah siapa nih? 2Zn plus 2 ditambah 2H2O menghasilkan ya, menghasilkan apa? 2Zn 2Zn ditambah O2 ditambah 4H+. Nah, inilah reaksi akhir dari reaksi elektrolisis pada ZnSO4. Jelas sampai sini. KHI anox ya, pada katoda menghasilkan hidrogen, pada anoda menghasilkan oksigen. Jelas sampai sini? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita lihat contoh keduanya. Tuliskanlah reaksi elektrolisis pada larutan NaCl. Oke, ya. Terus proses ya. NaCl. Kita tuliskan dulu ionnya ya, NaCl.
Cl jadi apa? Na plus ditambah Cl. Ya, pada katodanya dulu. Pada katodanya dulu. Siapa katodanya? Berarti kationnya ya. Katoda kutub negatif. Nah, ternyata apa? Na plus adalah logam utama. Betul ya? Betul. Na plus adalah logam utama. Betul? Jadi gimana dong? Siapa yang kita reduksi? KHI. Katoda menghasilkan hidrogen. Yang direduksi adalah 2H2O. Betul? Menghasilkan apa? Hidrogen. Hidrogen. Apa lagi? Menghasilkan hidrogen. Terus ditambah apa? 2OH-. Elektronnya di kiri ya. Tambah 2 elektron. Setuju? Nah, sedangkan pada anodenya, pada anode atau kutub positif atau kutub ionnya ion negatif dong, betul ya? Kutubnya yang kutub positif. Kita tulis siapa? Kita lihat Cl-. Cl-nya apa itu? Mengandung O nggak Cl-nya? Ternyata Cl- tidak mengandung O, betul nggak? Berarti yang kita oksidasikan ya Cl- itu sendiri, betul? Cl- terus menghasilkan apa? Apa ya? Molekulnya? Cl2. Berarti kita samakan atom pusat 2. Sini betul? Lalu kita di sini tambahkan 2 elektron. Setuju? Nah, ternyata elektronnya udah sama. Ini betul nggak? Betul. Berarti kita coret. Tidak perlu lagi mencari KPK. Setuju? Betul? Nah, kita proses. Reaksi akhirnya adalah sebagai berikut. Nah, kita tulis reaksi akhirnya. Jadi apa? 2H2O ditambah 2 Cl- menjadi menghasilkan apa ya? Menghasilkan apa? H2 ditambah 2 OH- ditambah tambah apa itu? Cl2. Tambah Cl2. Itulah reaksi akhir dari elektrolisis pada larutan NaCl. Jelas sampai sini? Jadi sangat berbeda ya. Kalau lelehan langsung direduksi, langsung dioksidasi. Sedangkan pada larutan ada aturannya, betul nggak? Kalau pada katoda mengandung ion utama, logam ion utama, yang direduksi adalah 2,2O. Tapi kalau pada anodenya, jika ada atom O, maka yang dioksidasi adalah 2H2O gitu. Makanya diingat apa? KHI anod. Ya, diingatnya KHI anod. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Nah, hukum 2 Faraday. Loh, kalau ada hukum 2 Faraday, berarti ada hukum 1 Faraday dong. Apa hukum 1 Faraday? Yuk, hukum 1 Faraday apa? Oh, langsung aja hukum 2 Faraday. Hukum 1 Faraday ini sangat mudah diingat. Apa? I sama dengan Q per T. Apa itu Q? Muatan listrik. Apa itu I? Arus. Apa itu T? Waktu. Jadi otomatis apa? Jumlah muatan yang mengalir adalah hasil perkalian arus kali waktu. Nah, inilah hukum 1 Faraday. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, yuk kita lihat hukum 2 Faraday. Apa sih bunyi hukum 2 Faraday itu?
Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis, bilanglah G atau bilanglah M, terserah ya, berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut atau M ekivalen. Ya, saya ulangi hukum Faraday. Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis G atau M atau apa, massa M, ya M kecil, berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Nah, M ekivalen. Nah, di sini ada istilah baru yaitu M ekivalen. Kita lihat. Nah, dituliskan kayak gini rumusnya. Massa zat sama dengan massa ekivalen dikali arus kali waktu dibagi 96.500. Ini rumusnya. Inilah hukum dua Faraday. Massa zat berbanding lurus dengan massa ekivalen, arus dan waktu. Ya. Nah, terus apa itu massa ekivalen? Massa ekivalen adalah AR dibagi N. Apa itu N? Bukan mol di sini ya. N di sini bukan mol, tapi banyaknya elektron yang terlibat. Ngerti ya? Banyaknya elektron terlibat atau berapa besar ionnya, bisa aja sih. Ngerti enggak? Nah, dari sini kita bisa turunkan. Oke. Massa 1 per massa 2 sama dengan massa ekivalen 1 per massa ekivalen 2. Ini syaratnya apa? Coba tebak, apa syaratnya rumus ini berlaku? Syaratnya adalah, ya kita melakukan perbandingan rumus saja. Syaratnya adalah, ya, pada kondisi arus dan waktunya wajib tetap dong, ya enggak? Kondisi arus dan waktu yang tetap atau konstan. Nah, karena dengan menggunakan perbandingan aljabar, I dan T kan dicoret. Sehingga massa 1 per massa 2 sama dengan massa ekivalen 1 per massa ekivalen 2. Biasanya ini perbandingan dua katode, ya. Dua katode atau kation yang berbeda menggunakan rumus ini. M1 per M2 sama dengan massa ekivalen 1 per massa ekivalen 2. Jelas sampai sini? Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Mol elektron. Nah, ini nih wajib diketahui, dipahami dengan baik. Mol elektron ini kuncinya elektrolisis nih. Ini harus kamu pahami. Kenapa harus kita pahami tentang mol elektron? Nah, dalam menyelesaikan soal tentang elektrolisis melibatkan hukum Faraday, maka mol elektron adalah penghubung antara katode dan anode. Saya ulangi. Mol elektron adalah penghubung antara katode dan anode. Tetapi mol elektron ini tidak bersifat pengalih koefisien ya. Ketika mol elektron di katode pindah ke anode dan elektronnya berbeda koefisien, itu tidak berpengaruh pada pengalih koefisiennya ya. Ingat-ingat tuh, karena dia langsung dipindahkan aja kok ya. Jadi koefisien tidak mempengaruhi banyaknya mol elektron jika dia pindah dari katode ke anode dan sebaliknya. Tuh, jelas diingat tuh. Nah, mol elektron itu didefinisikan I kali T dibagi 96.500. Mol elektron sama dengan I kali T dibagi 96.500. Nah, 1 mol elektron itu sama aja 1 Faraday. Ya. Atau sama dengan 96.500. Lagi, 1 mol elektron adalah setara dengan 1 Faraday. Jelas sampai sini? Ya. Ya, kita lihat. Contoh soal 1. Nah, hitunglah massa Cu yang dapat diendapkan di katode jika arus listrik 2 ampere ya, dialirkan ke dalam saat elektrolisis larutan Cu2+ selama 10 menit. Oke, ya kita proses bareng-bareng. Ini pasti terjadi di katode. Betul? Tahu dari mana ini terjadi katode? Ya.
Kutub apa kutub negatif? Tahu dari informasi mana ini kok di katode? Ya ini kan ada informasinya di katode. Yang kedua, karena Cu2 plus adalah ion positif atau kation. Ngerti? Pasti di katode. Nah, Cu2 plus, perhatikan, kita bikin dulu reaksinya. Cu2 plus dan ditambah 2 elektron, betul? Menghasilkan apa? Cu, betul ya? Cu, mengalami apa? Reduksi, betul ya? Nah, infonya di sini diketahui, ya, diketahui. I-nya adalah 2 ampere. Ya. Lalu apa? T-nya 10 menit. 10 menit. Atau berapa ini? 10 kali 60. Berarti 600 second. Atau 600 detik. Betul? Ditanya apa? Ditanya adalah massa Cu. Nah, kita jawab. Apa yang pertama kita cari? Yang kita cari pertama adalah melakukan rumus I sama dengan Q per T. Oke, akibatnya Q apa? Q sama dengan I kali T. Betul? Betul nggak? Sama dengan 2 dikali 600. Semua dalam SI ya. Berarti 1200 kolon. Ini apa? Nah, begini. Nah, kita cari mol elektron. Ya, kita cari dulu mol elektron. Nah, mol elektron tadi gimana? I kali T dibagi berapa? 96.500. Oke. Kita masukin IT-nya ini. Ya. Kita masukin berapa tuh? 1200. Oke, dibagi 96.500. Oke. Nah, kita dapat berapa nih? Ya. Berapa? 1200 dibagi 96.500. Dapatnya adalah 0,0124 mol elektron. Ya. Ulangi, 1200 dibagi 96.500. Ya, dapatnya 0,0124 mol. Nah, ini adalah mol elektron. Berarti kita akan tulis di sini. Ya. Kita akan tulis di sini nih. Ya. 0,0124 mol. Ya. Ini nangkap nggak? Berapa di sini? 0,0124 mol. Betul ya? Tapi yang ditanya masanya Cu, hitunglah massa Cu, betul kan ya? Terus gimana dong? Ya kita pakai perbandingan, betul nggak? Berarti otomatis di sini berapa? Di Cu kan Cu-nya di sini. Gimana sini? 1:2. Betul ya? Perbandingan mol, perbandingan koefisien. Di sini 1/2 dikali 0,0124. Betul ya? Dapatnya berapa? 0 berapa? 0,0062 ya. 62 mol. Oke, angkat. Angkat sini. Nah, sekarang kita hitung massa Cu. Oke, massa Cu. Apa rumusnya? Mol, betul? Dikali M
R atau AR ya, dalam ini kan AR karena dia tunggal. AR. Setuju? Ini rumusnya kan, masih ingatnya nih? Stokiometri. Massa sama dengan N dikali AR. Oke. Selanjutnya gimana? Berarti kita hitung. Saya tuliskan di sini ya. Massa Cu sama dengan 0,0062 mol dikali AR-nya berapa? Ini dia. 63,5. Oke. Tinggal kita kali 63,5, dapatnya adalah 0,39 gram. Ya, tepatnya 0,395 gram. Maksudnya ngerti? Kuncinya adalah kita cari mol elektron. Harus sampai sini. Oke. Kita lihat nomor 2 ya, biar lebih jelas. Ya. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Dalam elektrolisis larutan CuSO4, 2 gram logam Cu diendapkan pada katode. Berapakah arus listrik yang dialirkan selama 30 menit? Ya, tadi kita tambahkan pertanyaan tambahannya di sini ya, yang B. Dan carilah volume oksigen pada keadaan STP ya. Ini pertanyaan lanjutannya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu reaksi ionnya. Ya, reaksi ionnya ini CuSO4 menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-min. Nah, pada kutub negatif atau katodenya terjadi reaksi Cu+2 ditambah 2 elektron menjadi Cu. Betul ya? Nah, diketahui 2 gram logam Cu. Ingat ya, kata kuncinya kita cari mol elektron. Itu cara yang paling cepat. Nah, menurut rumus mol sama dengan apa? Massa dibagi AR. Betul ya? Nah, sedangkan pada reaksi anodenya atau kutub positifnya dihasilkan 2H2O menjadi oksigen ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Jelas ya sampai sini ya? Karena apa? Karena pada SO4 2-min kan ada atom O. Maka yang dioksidasi adalah 2H2O menghasilkan oksigen ditambah 4H+ ditambah 4 elektron ya. KHI anox pada anoda menghasilkan oksigen jika mengandung atom O. Nah, diketahui 2 gram logam Cu. Nah, yang kita cari pertama adalah molnya. Ya kan, rumus mol kan massa dibagi ArCu, betul ya? Mol adalah massa dibagi ArCu. ArCu itu 63,5 ya. Nah, sehingga diperoleh mol sama dengan 2 gram dibagi 63,5 gram per mol. Atau N sama dengan 0,031 mol. Nah, sasaran kita itu mol elektron. Nah, sasaran kita adalah mol elektron. Dengan perbandingan koefisien, mol elektronnya adalah 2:1 kan terhadap Cu. Otomatis mol elektronnya adalah 2/1 kali 0,031 atau 0,092 mol. Oke, ini jelas. Ya, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien ya. Nah, karena ditanya itu arus yang mengalir dan sudah diketahui mol elektron, maka kita bisa menggunakan rumus ya, mol elektron sama dengan I kali T dibagi 96.500. Nah, kita masukin 0,062
sama dengan X-nya berapa? Oh, itu yang dicari. Dikali T-nya kan 30 menit. Wajib dikali 60 ya, karena wajib dalam second. Dibagi 96.500. Gitu. Nah, kita tinggal pakai kalkulator di sini. 0,062 dikali 96.500 ya, dibagi 1.800 ya kan. Nah, diperoleh 3,32 ampere. Jadi I yang digunakan atau dialirkan adalah 3,32 ampere. Ini jelas nggak? Jelas? Ini kan pakai aljabar doang ya nggak? Ya, 3,32 ampere. Jadi pertanyaan A terjawab. Arus yang mengalir adalah 3,32 ampere. Nah, untuk pertanyaan B, di sini pertanyaan B apa? Carilah volume oksigen pada keadaan STP. Nah, seperti yang tadi yang saya sebutkan, antara katode dan anode, penghubungnya adalah mol elektron. Ulang ya. Katode dan anode, dihubungkan oleh apa? Dihubungkan oleh mol elektron. Jadi mol elektronnya itu bisa koneksi nyambung tanpa perbandingan koefisien. Ulang ya, tanpa perbandingan koefisien. Kalau di sini di antar reaksi dia sendiri ya tetap berlaku perbandingan koefisien. Tetapi antara katode ke anode tidak perlu ada perbandingan koefisien elektronnya, langsung saja. Nah, kalau kita perhatikan, lihat nih, caranya dilihat. 0,062 mol elektron pada reaksi katoda, maka pada reaksi anode, yaitu pada 4 elektron, dihasilkan 0,062 mol. Ya, bukan 4 elektron per 2 elektron dikali 0,062. Ya, antar katode ke anode tidak berlaku perbandingan koefisien. Langsung di copy aja. Walaupun pada Cu2 plus 2 elektron, sedangkan pada anodenya 4 elektron tidak berlaku. Ya, langsung aja di copy paste. Ya, ngerti sampai ini nggak? Ngerti ya? Jadi antara katode dan anode tidak berlaku perbandingan koefisien elektronnya. Langsung di copy paste, dipindahin aja. Ya. Nah, kita peroleh mol elektron pada anodenya adalah 0,062 mol. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa volume O2-nya. Nah, perhatikan. Kita kan sudah dapat nih mol elektron pada anodenya kan 0,062. Nah, untuk oksigennya, berlaku perbandingan koefisien karena dia sudah dalam reaksi sendiri. Nah, berarti mol O2 sama dengan 1/4, betul kan? 1/4 dikali mol elektronnya 0,062. Ya, ngerti nggak? Nangkep, Sir. Ya, didapatkan 0,0155 mol O2. Sehingga menggunakan rumus P O2 sama dengan N dikali 22,4 karena STP, betul? Berarti 0,0155 dikali 22,4 liter. Ya.
Jawabannya adalah 0,3472 liter. Jadi volume O2 yang dihasilkan pada keadaan STP adalah 0,3472 liter. Sampai sini jelas? Jelas, Sir. Jelas banget ya. Jadi antara katode ke anode atau dari anode ke katode, penghubungnya adalah mol elektron tanpa ada perbandingan koefisien. Tangkap ya. Tetapi kalau di antara reaksi anoda sendiri atau katoda sendiri, ya berlaku perbandingan koefisien.